Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak Ardian selaku dosen pengampu yang memberikan kesempatan untuk menjelaskan siapa sih Socrates itu. Sebelum memasuki penjelasan, perkenalkan terlebih dahulu ada saya Molinda Vivi Andriani, NIM 4319004, kemudian ada partner saya Siratul Mela, NIM 4319006, kemudian Nur Aini Widiastuti, NIM 4319015, yang keempat ada Arini Melati, NIM 4319028. Ada 3 pokok bahasan dalam penjelasan kali ini. Yang pertama itu ada biografi Socrates, yang kedua ada pemikiran Socrates, dan yang ketiga ada teori keadilan menurut Socrates. Yang pertama yaitu biografi Socrates. Socrates lahir di Athena pada tanggal 4 Juni tahun 470 sebelum Masehi. Ia merupakan generasi pertama dari 3 ahli filsafat besar, yaitu dari Yunani, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Socrates juga dikenal sebagai bapak dan sumber etika, atau filsafat moral dan filsafat umum, serta salah satu figur tradisi filosofi Barat yang paling penting yang mengajar Plato. Dan Plato pada gilirannya mengajar Aristoteles. Mengenai riwayatnya, Socrates tidak meninggalkan tulisan, tetapi sebagai sumber utama keterangan tentang dirinya dapat diperoleh dari tulisan para muridnya, yaitu Aristophanes, Xenophon, Plato, dan Aristoteles. Orang yang paling banyak menulis tentang dirinya adalah Plato, yang berupa dialog-dialog. Metode pemikirannya disebut dialektika. Socrates merupakan anak seorang pemahat Sophroniscus dan ibunya yang bernama Phaedra yang berprofesi sebagai bidan. Istrinya bernama Xanthippe yang dikenal sebagai seorang yang judes, dan mereka dikaruniai 3 orang anak, yaitu Ramprocles, Sophroniscus, dan Menexen. Ia berasal dari keluarga yang kaya dengan mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian menjadi prajurit Athena. Ia juga terkenal sebagai prajurit yang gagah berani karena ia tidak suka dengan urusan politik. Maka ia lebih memusatkan terhadap filsafat, yang akhirnya ia menjadi miskin. Seperti halnya kaum sofis, Socrates mengarahkan perhatiannya kepada manusia sebagai objek pemikiran filsafatnya. Berbeda dengan kaum sofis yang setiap mengajarkan pengetahuannya selalu memungut bayaran kepada murid-muridnya, tetapi Socrates tidak. Oleh karena itu, ia dituduh oleh kaum sofisnya sendiri bahwa ajaran barunya merusak moral para pemuda dan menentang kepercayaan negara. Kemudian ia ditangkap dan akhirnya dihukum mati dengan meminum racun. Materi selanjutnya mengenai pemikiran Socrates. Yang pertama, ajarannya ditujukan untuk menentang ajaran relativisme sofis. Ia ingin menegakkan sains dan agama. Yang kedua, ada kebenaran objektif yang tidak tergantung pada kita. Untuk membuktikannya menggunakan metode dialektika. Yang ketiga, doktrin politik Socrates bahwa kebijakan adalah pengetahuan, merupakan dasar bagi pemikiran politiknya mengenai negara. Yang keempat, Socrates menemukan cara berpikir yang disebut induksi, yaitu menyimpulkan pengetahuan yang bersifat umum dengan berpangkal dari banyak pengetahuan tentang yang khusus. Kemudian dengan induksi itu sekaligus ditemukan keutamaan yang bersifat umum disebut dengan definisi.
Baik, pemikiran selanjutnya dari Socrates yaitu mengenai jiwa manusia bukanlah nafasnya semata-mata, tetapi asas manusia dalam arti yang lebih mendalam. Pemikiran yang keenam dari Socrates yaitu alat untuk mencapai endaimonia atau kebahagiaan adalah kebaikan atau keutamaan. Pemikiran ketujuh yaitu mengenai pandangan Socrates tentang negara berdasarkan asas-asas etika kenegaraan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai teori keadilan menurut Socrates. Teori keadilan menurut Socrates. Socrates merumuskan tentang keadilan, yaitu apabila pemerintah dengan rakyatnya saling pengertian yang baik, itulah adil atau keadilan. Bila para pengusaha telah mematuhi dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bila pemerintah negara bersikap bijaksana dan memberi contoh dalam kehidupan yang baik, tegasnya keadilan itu tercipta bila mana setiap warga sudah mendapatkan atau merasakan bahwa pihak pemerintah atau semua pejabat sudah melaksanakan semua tugasnya dengan baik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.